Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak serta ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Bahri, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan penjelasan tajwid, nahwu dan shoroh, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini yang akan kita bahas surah Al-Baqarah ayat 37. Surah Al-Baqarah ayat 37 yang diawali dengan kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba 'alaihi. Oleh karena itu sebaiknya bapak-bapak pegang Al-Qur'an semuanya. Karena kita mau ngaji. Bagaimana ngaji kalau nggak pegang Al-Qur'an? Apa sudah hafal Quran semuanya? Silakan diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 37 akan saya bacakan dengan penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah fantalaqqa Adamu mir nun mati ketemu ra, itu idgham tam. Idgham apa? Nama lain dari idgham bilaguna. Nama lain dari idgham bilaguna. Woi. Nama lain dari idgham bilaguna, idgham bi ghairi gunnah. Oh iya. Nama lain adalah idgham tam. Artinya idgham yang sempurna masuknya. Karena ketika kita membaca mir rabbih tidak tersisa sedikit pun suara nun mati. Masuk semuanya, sempurna masuk semuanya. Maka yang terdengar cuman tasdid ro, tidak terdengar sisa suara nun.
karena masuk semuanya, maka disebut idgham tam, idgham yang sempurna. Mir rabb, langsung masuk semuanya, tidak ada tersisa. Mir rabbihi kalimatin fataba, tanwin ketemu huruf fa, ikhfa ausat, suaranya m, bukan ang, bukan kalimatin, tapi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qul nahbitu minha jami'a, jami'a, mad iwad, panjangnya cuma 1 alif 2 harokat, jangan terlalu panjang. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada 2 mim mati dalam bacaan tadi. Yang pertama khaufun 'alaihim, mim mati ketemu wawu. Yang kedua walahum yahzanun, mim mati ketemu ya. Dua-duanya izhar syafawi, jangan diikhfakan, jangan ditahan. Fala khaufun 'alaihim walahum, jangan izharkan, lepaskan, putuskan, jelaskan. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sama mim mati ketemu fa, juga hukumnya izhar syafawi. Hum fiha khalidun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qul nahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Setelah di ayat 36 kemarin Allah menjelaskan keberadaan Adam di surga ternyata tidak menyenangkan bagi iblis. Lalu iblis pun masuk ke dalam surga dan menggoda Adam. Fa'azallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Kemarin dijelaskan, iblis bertanya kepada Adam tentang kebebasan Adam di surga. Kata Adam, semua bebas, saya makan, saya minum, saya konsumsi, saya pakai. Cuman satu yang Allah larang kepada saya, yaitu kayu yang ini. Iblis mengatakan, Adam, kamu tahu enggak nama kayu itu? Adam bilang tidak tahu. Iblis bilang kayu itu namanya kayu, buah itu namanya buah. Siapa yang bilang buah huldi? Siapa yang bilang buah huldi? Iblis. Berarti ketika kita mengatakan buah huldi, berarti kita juga dapat ilmu dari Nah, setelah mengkonsumsi buah khuldi tadi, kata Adam, maka Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum diusir oleh Allah dari surga ke muka bumi, Adam diajari oleh Allah cara bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin,
maka nempellah kepada Adam dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kalimat, fataba alaihi, dan dengan bacaan kalimat itu Allah mengampuni dosa dan kesalahan Nabi Adam. Berbuat di surga, berbuat dosa di surga, dengan membaca ini dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adam berbuat dosa di surga saja diampunkan oleh Allah, insya Allah apalagi kita berbuat dosanya di dunia. Dengan membaca ayat ini, dengan membaca doa ini, kita berharap semoga Allah mengampunkan dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa doanya? Wahya kalimatun ja'ah wa ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca oleh Adam dan diampunkan oleh Allah. Doa itu juga yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, takut dosanya banyak. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga dosa kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innahu, karena sesungguhnya Allah wat tawwab, adalah zat yang maha menerima tobat, ar-rahim, yang maha kasih sayang. Permohonan maaf dimaafkan, kata Allah, tapi hukum tetap berlaku. Qulnah bitu minha jami'a. Allah berfirman kepada Adam, Adam, ihbitu, turunlah kalian dari surga, jami'a, dua-duanya, antara Adam dan Hawa. Turunlah Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, turunnya Adam dari surga membawa oleh-oleh 5 jenis dari surga. Yang pertama yang Adam bawa, audul bukhur, kayu cendana. Kayu cendana itu adalah kayu surga, maka wangi, semakin dibakar semakin wangi. Maka orang soleh yang difitnah dikatakan ibarat cendana yang sedang dibakar, semakin dibakar semakin wangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kayu as.
Apa itu kayu as? Adalah bahan tongkatnya Nabi Musa. Itu dibawa langsung oleh Nabi Adam dari surga ke muka bumi. Pantes Nabi Musa dengan tongkatnya jadi apapun sekehendak Nabi Musa. Bahkan ribuan tambang di lapangan ketika Musa diajak perang dengan Fir'aun, ditunjuk sama tongkat Nabi Musa, tongkat itu berubah menjadi ular sesuai dengan keinginan Nabi Musa, menelan, menghabiskan tambang yang jumlahnya ribuan yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah bahan batu cincinnya Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman itu batunya dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Berapa tuh? 3. Yang keempat adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad yang nempel di Mekah itu adalah batu surga. Dulunya warnanya putih, bersih, bersinar, lalu disunahkan oleh Rasulullah dicium bagi orang yang haji dan umrah, diciumin oleh orang yang kotor, diciumin oleh manusia yang banyak dosanya, akhirnya sedikit demi sedikit batu yang putih berubah menjadi hitam dan sekarang sudah total hitam. Itu kalau kita nggak mampu nyium Hajar Aswad, sekarang ada jokinya, membayar 100 rial, 200 rial kepada calo, nanti bisa nyium Hajar Aswad, diatur oleh calo. Yang padahal tidak kalah pahalanya dari mencium Hajar Aswad adalah ibu mau mencium pipi suami ibu. Itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Pulang dari sini kalau pengen punya pahala cium Hajar Aswad, cium pipi suami ibu. Apalagi kebetulan suami ibu hitam, itu Hajar Aswad beneran. Berapa tuh? 4. Yang kelima, karena Adam waktu itu masih telanjang, daun yang dipakai tutup aurat oleh Adam di dunia jadi daun buah tin. 5 benda yang dibawa Adam sekaligus. 2 yang menyusul, diantaranya adalah batu Makom Ibrahim. Batu itu ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, jadi bisa berguna sebagai eskalator, tangga naik dan turun secara otomatis. Ketika pembangunan Ka'bah masih di bawah, batu itu letaknya di bawah, semakin tinggi bangunan Ka'bah, semakin tinggi juga batunya. Dan yang sekarang diabadikan di samping Ka'bah yang disebut Makom Ibrahim, itu batunya dari surga. Satu lagi benda surga, yaitu sebongkah batu, sebutir batu yang diletakkan di perutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang ada 7 benda surga yang masih ada di dunia. Kata Allah, fa imma ya'tiyanakum minni huda, nanti Adam anak cucumu ketika mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah untuk ibadah kepada Allah, faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala khaufun, jangan takut, jangan khawatir, walahum yahzanun, mereka tidak akan langsa di akhirat nanti karena akan dikembalikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu
yang hadir pada malam ini ngaji di Masjid Nurul Bahri akan dikembalikan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ngajinya yang benar, pegang Quran, kan ada pahala megang Quran, lihat lafadznya ada pahala melihat, baca ada pahala membaca, simak ada pahala nyimak. Jangan ngaji ongkoh ngaji, niat ngaji sampai di sini cuma ngobrol doang, bukan ngaji. Itu bingungin malaikat, lu ngaji apa ngobrol sebenarnya kata malaikat. Tetapi kata Allah, walladzina kafaru, adapun anak cucumu Adam yang kafir, wakadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayatku Al-Qur'an, ulaika ashabun nar, maka mereka akan menjadi penduduk neraka. Na'udzubillahi min hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Inilah fungsinya Adam diturunkan ke muka bumi, karena ada sebagian anak cucu Adam yang durhaka, akhirnya neraka ada isinya. Seandainya Adam tidak berbuat salah di surga, seterusnya menjadi penduduk surga, akhirnya neraka kosong. Betul? Inilah fungsinya. Dan Allah mengatakan subhana ma khalaqta hada batila, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, tidak ada. Kalau Adam tetap di surga, berarti neraka sia-sia, dan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Biarkan mereka masuk neraka, yang penting kita semua masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabina ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafina ma yukafi mazida. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. Bijamil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa min al ahya'i minhum rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.